Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bahagia buat para sahabat GIP dan sahabat keserangnya, sahabat Den Official dan sahabat Prabu Misteri. Malam ini saya masih di tempat keberadaan Gus Idris dan di sebelah saya ada beliau Kiai Jabar. Nah, saya masih tanda tanya nih. Iya, Gus. Kalau belum ketemu jenengan saya masih ragu nih. Iya, biar jelas ya. Bisa nggak saya minta informasi dengan masalah pribadi? Bisa. Coba silakan, Kiai. Assalamualaikum. Jadi awal cerita ya, Gus ya. Itu rumah tangga saya itu damai. Ya. Damai. Selang berapa bulan saya cerai dulu sama istri saya. Ya, cerai sudah. Itu belum cerai semua sama anak saya Hindun itu. Selang 3 bulan 4 bulan lah itu anak saya Hindun itu cerai. Setelah cerai sama Ustadz Ajis itu, Gus. Ustadz Ajis siapanya jenengan? Itu menantu ya. Oh, menantu. Ya. Itu putranya Kiai besar juga, Kiai Mahfud itu. Cerai sama Ustadz Ajis. Selang 3 bulan, kurang lebih 3 bulan ya, ini tuh sakit stroke pertama, merot. Iya. Jadi pertama nggak curiga, kenapa anak saya ini kok sakitnya kayak gini, mungkin depresi terlalu berat ya, stroke merot itu. Selang berapa minggu apa 1 bulan itu, apa berapa nggak tahu itu, teriak-teriak histeris, meronta-ronta, melawan dengan apanya, melawan sama kakaknya Kolik, namanya Kolik itu, melawan. Jadi waktu itu juga kemana-mana, ke orang tua, orang ngerti juga kemana-mana. Saya juga ngasih ya wawasan spiritual lah, tapi enggak mampu lah. Akhirnya saya ketemu sama Gus Idris juga, dibantu juga, tapi tetap dalam arti kambuh, sembuh, kumat lagi. Nah, itu jadi kebetulan sekali Gus Yuda ketemu sama saya juga alhamdulillah. Dan intinya saya juga minta bantuan sama Gus Yuda untuk menyelesaikan masalah saya ini. Saya difitnah luar biasa loh Gus Yuda, sama anak saya sendiri. Sama anak sendiri? Iya. Iya, sama Hindun itu. Sama anak saya sendiri, Kolik itu yang normal, tapi kan temperatur ya, temperamen lah, anaknya pemarah lah Kolik itu. Sampai menuduh saya juga itu. Nah, itu ini loh. Hindunya ada sama jenengan apa sama orang apa di rumah gitu, apa beda rumah apa gimana? Saat ini sama saya. Sama saya. Jadi setelah cerai itu saya yang rawat lah sama kakaknya Kolik. Karena beliau itu sakit ya? Iya, sakitnya waktu itu kan stroke lah, merot itu, gak jelas ngomongnya. Selang berapa bulan, tahu-tahu meronta-meronta, marah-marah, teriak-teriak. Jadi melawan, siapapun melawan, apalagi orang-orang yang mempunyai pikiran, gitu loh Gus. Jadi mungkin ini Allah menunjukkan juga ketemu sama Gus Yuda. Saya juga mohon bantuan terhadap Gus Yuda untuk menyelesaikan masalah saya ini, Gus. Doa aja, amin, Pak amin. Kiai ya, Ya. sama-sama. Saya juga nggak bisa apa-apa. Intinya kalau beban kita serasa yang kita angkat nggak kuat, seandainya 1 kintal, kalau kita angkat sama-sama insya Allah bisa ya. Ya. Tetap kita yakin pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah mengabul hajat kita ya. Amin. Dan didoa dengan para praktisi yang lain gitu. Ya. Nah, kalau saya lihat gimana Gus? namanya Hindun apa? Hindun namanya. Hindun aja ya. Iya. Bin Jabar ya. Bin Jabar ya, binti Kiai Jabar. Ya. Coba Gus, tolong Gus, bantu Gus. Karena nggak masuk akal gitu loh. Marah-marahnya itu kayak kena jin, kayak kena iblis apa itu, melawan sama orang tua. Ya. Hindun bin Jabar. Bantu tolong Gus. Kalau saya lihat gini, jadi ada yang mengendalikan Pak Kiai. Jadi
beliau itu ada yang mengendalikan dan itu beliau dirasuki oleh jin. Tapi jin itu jin kiriman gitu. Makanya gini Gus, setelah dikasih air ruqyah itu sadar ya, selang berapa hari kambuh lagi. Apa itu mungkin sama yang pengendali itu ilmunya tinggi berarti Gus ya? Bisa juga. Coba Gus, tolong Gus, bantu Gus. Wah, luar biasa ya, energi hitamnya besar. Iya. Mungkin beliau dulu pas mau cerai mungkin minta syariat kayaknya kayak gitu. Nah, sama seseorang tersebut nggak taunya, pokoknya ya buat para sahabat nih, hati-hati kalau mau minta syariat ya. Iya. Jangan salah tafsir ya, jangan sembarangan. Takutnya Berarti yang syariat yang secara Islami gitu Gus ya? Iya, itu betul. untuk anunan saya juga. Jadi untuk menghimbau anak-anak saya juga, untuk sahabat-sahabat juga kan, bener Gus. Sudah Harus benar hati-hati kalau zaman sekarang. Ini saya sama Bah Tompel. mana? Coba, Cil, panggil Bah Tompel, Cil. Mbak, coba panggilin Bah Tompel. Ada Bah Tompel, tapi Ya itu ceritanya. Awalnya saya dulu Gus yang bercerai sama umiknya Indun itu. Tuh selang berapa bulan beruntun lah. Habis saya cerai sama istri saya, anak saya cerai, anak saya sakit, stroke waktu itu, stroke. Nah, medis lah waktu itu, medis. Lama kelamaan kok nggak medis, teriak-teriak mau maghrib, menjelang maghrib, nanti jam 1, jam 2 teriak-teriak lagi, kan malu juga sama tetangga tiap malam itu loh Gus. tapi jenengan ini saya merasakan ilmu hikmahnya luar biasa. Ya amin, cuma sebatas di kampung untuk nolong-nolong orang di kampung gitu loh Gus. Jadi Ya mungkin karena kelilipan ya, Iya, harus iya. ditepuk Iya, orang gitu ya mungkin ya. iya, Ya saya merasakan ini jenengan ini ilmu hikmahnya bagus luar biasa. iya. Tapi ya dengan terbukti anak saya sakit nggak bisa apa-apa. Iya. Sudah berupaya kayak semaksimal mungkin nggak bisa apa-apa saya Gus. Cuman kan jenengan sekarang itu lagi kelilipan, jadi kena debu, masang nip sendiri Iya. kan. Meskipun sama bocah juga kan emang itu bisa ditiup kan kayak gitu. Tapi ya fitannya yang luar biasa Gus. Waduh, kayak nggak sanggup. Anak sendiri, anak kandung memfitnah saya, berani sama saya juga menempatkan diri saya, ya Allah, salah saya apa ini sebenarnya ini. Kok berturut-turut gitu loh, beruntung itu Gus. Intinya kayak gini, Ya Gus. mungkin ada rindu Allah yang mungkin ini ya, yang jenengan gagal pahami karena dikasih musibah, masalah penyakit yang menimpa keluarga kita. Sebenarnya cara Allah ingin mendekatkan diri kita lagi kepada Allah, dan Allah itu sayang. Dari segi penyakit, masalah dan problem yang ada di keluarga kita, itu cara Allah untuk mendewasakan pikiran kita. Ya mudah-mudahan kayak gitu, tapi ya dengan kejadian, dengan kenyataannya Gus, kayak nggak kuat hati ini. Kayak nggak kuat. Insya Allah, Kiai. Makanya saya beruntung juga bertemu dengan Gus Yuda sama Idris ya. enggak, sama Mbak Tompel. Iya, Mbak Tompel itu saya juga mohon bantuannya lah untuk menyelesaikan masalah menimpa anak saya Hindun ini, kok nggak selesai-selesai. Teriak-teriaknya itu loh, melawan itu loh Gus. Insya Allah kita doa sama-sama ya. Ya. Saya juga nggak bisa apa-apa, Ya, yang penting itu kan kita merendah itu Gus, namanya merendah itu kan. bener ya. Saya juga nggak bisa apa-apa, Kan jadi sudah- kita doa sama-sama lah, insya Jadi saya juga paham yang kalangannya Gus Idris Berkujana itu orangnya luar biasa, spiritualnya itu kalau bantu luar biasa. Iya, saya akui memang luar biasa. kalau nolong tanpa pamrih. Iya, jadi saya seneng. Dalam arti seneng itu keikhlasan saya itu sepenuhnya memang beliau-beliau ini yang bisa membimbing dan menolong masalah keluarga saya yang sangat pelik kayak ini. Iya, insya Allah. Sebagai Muslim kita harus saling menolong ya. Iya Gus. Mbak Tompel,
Coba nanti kita obrolkan lagi Kiai sama Mbak Tompel. Karena kan secara tidak langsung saya juga ya spiritual, tapi nggak full kayak Gus Yuda, cuma perkiraan aja. Memang sungguhnya Ini nih Kiai Kiai mau ngajak ngobrol. ini Pak. Siapa beliau? Kiai Jabar. Jadi gini Mbak, saya juga alhamdulillah ketemu sama Gus Yuda sama jenengan Pak Tompel. Saya kan punya masalah. Saya sudah cerita sama Gus Yuda masalah keluarga saya itu. Awalnya saya cerai sama istri saya, ya. Selang berapa bulan anak saya yang Hindun itu cerai. Tahu-tahu selang berapa bulan lagi sakit stroke merot. Nah, tahu-tahu malah teriak-teriak, malah melawan apanya. Jadi seakan-akan dalamnya bukan anak saya gitu loh, gitu Mbak. Jadi saya juga mohon maaf sebelumnya dan mohon bantuannya untuk menyelesaikan anak saya Hindun ini gitu, sama Gus Yuda sama Pak Tompel yang itu. Saya juga dengar ceritanya tadi Agus ya. Ya, ya. Dari Gus Idris. Ya, ya. Gus Idris menceritakan yang Pak Kiai Ustadz itu sampaikan. Jadi saya juga menyayangkan kalau seandainya memang masih ada gitu ilmu-ilmu yang seperti itu digunakan. Ya. Jadi juga saya juga punya pengertian juga sama anak saya itu. Anak saya ini kena sihir. Yang pertama itu sakit perut itu stroke biasa. Stroke itu emosi saya cuma mungkin depresi anak saya. Terlalu kenceng kan, tadi mengimbas ke fisiknya stroke. Tapi setelah stroke malah kenceng kekuatannya. Gitu loh, Mbak. Tapi yang saya suka dari Bapak ini, Pak Ustadz ini. Nah, ya. Pak Ustadz Pak Kiai? Pak Kiai. Ya, Pak Kiai. terserah Mbak lah yang ngomongnya. Nah, Pak Kiai ini dari cerita Gus Idris sama Pak Ustadz juga kita ya Gus ya. Gus Yuda juga sama saya tadi bertiga ngobrol dan berempat sama Mama sekalian tuh. Bapak selalu sabar menghadapi masalah ini. Bapak selalu menikmati setiap detik masalah ini ya Gus. Tentang anaknya ya kan. Mungkin inilah perjuangan seorang ayah ya Gus. Iya, betul. Meskipun anaknya sedang dalam keadaan yang sulit, Iya, atau iya, memang dalam keadaan yang Sakit parah loh itu sebenarnya itu. Jadi seakan-akan bukan jiwa anak saya itu Mbak. Jadi saya juga mohon bantuannya untuk menyelesaikan kekuatan sihir apa sih ini sebenarnya yang di anak saya Hindun itu Mbak. saya sama Gus Iya. siap membantu. Amin amin Ya, Gus, amin ya. amin amin Insyaallah, insyaallah. amin Meskipun amin. bila nanti ketika saya membantu tidak selesai, Ya. karena bukannya kami tidak menyelesaikan masalah Pak Ustadz, Ya. karena kami sudah percaya dengan Agus Idris ya. Idris, Ya, ya. ya, ya. Mama sih. Mama Karyo. Ya. dan santri-santri Gio, santri-santri Iya, iya. PSS. Kami sudah sangat percaya. Takutnya gimana Iya. pertengahan jalan kami harus pulang ke Jawa Barat, kami harus ada yang harus kami selesaikan. Ya Mbak. Mungkin besok ya, besok antara saya ikut sama Pak Kiai, Ya. nanti insya Allah saya sama Gus ikut yang Gus. Iya, insya Allah. Nanti gini bah, nanti kita ingin ya. Karena gini, kita Ya, Gus. perjalanan itu hampir 12 jam. Kadang bisa nyampe 24 jam. Iya, ya kan? iya Gus ya. Karena ini Kiai kemarin malam aja saya berangkat jam 12 malam sampai sini jam 12 malam juga. Iya, 24 Jadi jam ya. sehari 2 malam Ya. gitu. Jadi emang buat malam ini kami emang istirahat. Iya. Ya. Ya, yang penting saya juga sudah mengungkapkan ya, Ya. mohon bantuannya sama Gus Yuda sama Mbah, tolonglah bantu untuk menyelesaikan anak saya yang seperti ya kesurupan, kena jin, kena apa itu loh Mbah. Sepertinya Ya. yang saya rasain sama Gus Yuda masih bukan kami yang mendahului ya, Gus. Ya, ya. Memang ada cemburu sosial, Hmm. ya. Iya. Mungkin Kiai juga sudah merasakan ini. Ya, ya. Ada cemburu sosial dan
ada orang yang merasa tidak mau disaingi. Iya, iya. Ya saya tidak tahu ini baru perasaan saya Iya. dan firasat Gus Yuda Iya, juga kan. Tapi ya nggak tahu juga, insya Allah nanti besok saya akan membantu. Amin, amin, iya. Iya, iya, Mbak. dan Iya. keluarga lah. Iya, keluarga saya. Pak keluarga. Sadai kan? Sadai kan? Tadi sama Itu keluarga saya itu, Mbak, ya. Jadi Kiai juga, Pak. anak saya Kolik itu kakaknya Hindun. Nah, Hindun itu cerai sama Ustadz Aziz. Ya. Ustadz Aziz juga spiritual juga. nanti diurutkan ya. Cil, nanti Jadi- diurut badan saya, Cil. Masih Sakit ini pinggang. masih berbau-bau spiritual lah. Tapi saya juga bukan salah paham ya. Saya juga Pelan-pelan, Cil. Bisa Aduh, ke arah- sakit banget deh. saya punya temen mungkin ya Itu tuh, setelah agak Mbak pinggang deteksi bawah itu dikit, Cil. kecemburuan saya Pinggang, Cil, balik bawah juga dikit, Cil. apa jangan-jangan kan gitu kan menerka-nerka apa jangan-jangan kan punya pandangan sendiri saya gitu loh Mbak. Tapi yang penting Pinggang saya intinya ini, Mbak Cil. saya mohon bantuannya Cil, agak sakit. supaya anak saya hidup Ini, Cil, ini tangan saya, Cil. enggak dikuasai enggak dikendalikan sama sosok seseorang Apa, Cil, nggak mau atau yang ngomong, menguasai Cil? jiwanya gitu loh Mbak. Cerita Bapak ini mirip dengan Kenapa? salah satu orang Masa saya yang dipejetin enteng geli, Cil? Iya Mbak. datang keluarga Seharusnya saya yang geli, Cil. dulu pas saya datang Mikirin si keluarganya Lintang. itu sama seperti cerita Cil, si Lintang bisa dimijit tentang. Saya lihat si saya Lintang. curiga itu cuman baru saya Iya, datang, iya. maaf. Si Lintang kalau ada dia pinter mijit ya. 4 kali begitu Iya iya iya. hilang. atau teman atau saudara Iya, 4 kali begitu hilang. Dia bisa. terkadang kan orang yang paling berbahaya adalah orang yang Pelan-pelan, Iya, Cil. bener-bener Pak, bener Pak. sebenarnya mau Nah, tahu itu. siapa kita keluarga kita dan Astagfirullahaladzim. masukkan asupan dari saya ke Iya. maaf saya Dah, dapat Iya, Cicil ya. ya. Kiai. Alhamdulillah dikasih wawasan kayak gitu, jadi saya introspeksi Makasih, Cil. bisa menerka dalam arti apa mungkin kan gitu Mbak ya, apa mungkin gitu kan juga punya firasat juga saya gitu loh. Pak Kiai untuk saat ini mah insya Allah 4 kali saya gitu akan membantu hilang, Cil. Ya sudah Iya iya. semoga Si Lintang paham. Iya, dia di pondokannya. cuman memberi masukan buat Pak Haji tetap semangat. Amin amin ya. Ya tapi saya cerita itu sebenarnya itu nggak kuat Pak. Gus sebenarnya nggak kuat Gus. Jadi kayak dipojokkan sama anak-anak saya sendiri. Anak-anak yang saya cintai sendiri itu mojokkan saya yang melakukan tumbal pada Hidun kan itu ceritanya waktu itu. Tapi ya mungkin dapat wawasan dari Gus Idris harus sabar. Akhirnya masuklah di hati. Iya ya harus sabar pelan-pelan gitu. Dikasih wawasan lagi sama Gus Idris. Jadi ya pencerahan itu dari Gus Idris. Sebenarnya saya tidak tahan, tidak mampu lah menguasai emosinya anak saya menuduh kayak gitu, menumbalkan apa ini menumbalkan anaknya sendiri, fitnah. Tapi alhamdulillah waktu itu ditengahin sama Gus Idris, alhamdulillah. Terus sekarang ada Gus Yuda sama Mbah juga, alhamdulillah. Jadi lebih enteng gitu. Insya Allah. Iya Gus. Nanti saya kan ada pembicaraan 4 mata sama Mbah Tompel. Oh iya kan. iya. Saya di sini berapa hari ya, Iya, ini iya, kan Gus. karena beliau juga ada kerjaan, iya, saya iya. juga ada kerjaan. Dan di sisi lain karena jenengan udah bilang kayak gini, ya Mbah gimana? Ibarat kayak gimana Mbah? Mau tidak mau Oh nggak mau ya. Ya jadi kan saya juga mohon Mbak. memeriksanya dulu lah. Iya iya. Meskipun Ya sebelumnya makasih yang sebelumnya. menyelesaikannya entah kami Iya. atau entah Gus Ya, ya. ya. Yang jelas kami sudah dapat panggilan, mungkin kami tetap akan berusaha untuk Iya. mengundur pulang kami. Iya, iya, iya. 1 hari atau 2 hari ya Gus. Ya sebelumnya terima kasih saya atas datanya Pak Tompel sama Gus Yuda. Kalau Alhamdulillah. kata Gus Yuda kemarin lagi ngobrol sama saya, Iya, Mbak. ketika orang imannya kuat, cobaannya lebih kuat dari orang yang tidak punya iman. Ya, tapi kayak nggak kuat anak sendiri Mbak. Yang mau fitnah saya itu nuding nunjuk saya. Ya Allah, itu ada Gus Idris waktu itu. Hikmah dari ini Bapak bakal menemukan kebahagiaan. Amin amin Bapak ya bayangkan Rabbal. ya Gus. Amin amin amin. Mbah Tompel juga bilang ke saya kan,
Iya, Gus. Karena di setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Nah, mungkin dengan sama-sama kayak gini, Amin. dan nanti insya Allah kami istiqoroh ya. Iya. Karena kadang pandangan mata itu nggak bisa tembus apa yang dilihat oleh hati. Jadi kalau hati yang udah melihat, insya Allah bisa tembus. Amin. Harus hening. Iya, Mbak. Nah, perlu istiqoroh dulu kan. Di sini di bawah kan bisa Ada, buat doa. tirakat ya. Iya, ada. Nah, nanti Ini sudah benar-benar diselimuti dengan kegelisahan Allah. Ya. Ya karena Sedang diselimuti dengan penyesalan. iya benar itu. Yang menyesali apa yang sudah terjadi, tapi ambil apa yang kita dapat dari penyesalan itu. Iya. Ngeri ya? Iya. tinggal mensyukuri Iya, apa nggak yang apa-apa. belum kita Masuk syukuri. itu kan di hati saya masuk juga. Ini hampura banget ya, Iya, bukan ya, Gus. kami Enggak. menggurui, bukan. Karena Enggak. kita kan Karena terima kasih saya. sharing ya, karena mungkin saya juga kalau ditempatkan di posisi jenengan saya belum tentu kuat, tapi saya yakin setiap Allah menguji makhluknya nggak mungkin di luar batas kemampuan. Iya. Berarti jenengan sekarang lagi dikasih peran sama Allah. Kalau kata aktor mah nih, jenengan lagi dikasih aktor utama. Nah, bisa enggak nih, yang penting jangan mengecewakan Allah. Iya, tapi saya tetap tawaduk sama Allah karena Allah lah yang membuat kayak gini kan. Di ungkapan wawasan dari Gus Yuda saya saring, ungkapan dari Mbak Tompel juga saya saring. Ya memang bener kan gitu loh, untuk menambah saya keyakinan kan gitu. Alhamdulillah ketemu sama Gus Yuda sama Mbak Tompel kan gitu. Ini kan udah skenario dari Allah ya. Iya. Kita niat silaturahmi ke tempat ini. Iya. Ya, Gus. Iya. Dan Allah juga memberi kami satu tantangan ya, Gus. Tapi satu panggilan ya, Gus. Iya, panggilan benar. Dari panggilan ini mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Bukan yang terbaik ya, Gus. Iya. Saya sebenarnya memang mendengar tadi cerita dari Gus Idris sebenarnya saya tadi. Gus Idris sebenarnya tidak mau menceritakan. Tapi dia memang yang kita lihat keadaan kurang sehat ya. Iya, kurang sehat. Tapi beliau tetap memaksakan ingin membantu orang. Iya, Saya itulah. tanya sama Gus Yuda tadi berdua. Itu hebatnya Gus Idris. Iya, siapa orang itu Gus? Siapa? Kenapa harus dibantu? Keadaan saja saat ini sedang sakit. Kenapa harus dipaksakan kan? Terus kata dia teh, kesehatan saya bisa sembuh dengan sekejap saat saya bisa membuat orang tersenyum. Itulah ngeri oke ya. Bahasanya. Cuman habis ini aneh mau dipijit dulu nih, bekas jatuh kemarin kerasin. Mau dipijit. Iya, paling terang. Oh yang tadi teh kamarinya. Iya. Nanti Sudah tahu jalannya licin, kenapa Gus pakai sepatu? saya lari menghindarkan hujan. Sudah tahu itu jalannya licin. Jadi saya jatuh. Pokoknya Iya. Pak Kiai, Iya, Gus ya. nggak usah khawatir. Ya. Kita sama-sama Amin. Ya. dengan doa sama-sama. Iya, Insya Mbak. Allah Allah ijabah ya. Amin. Dan masalah jenengan ini Allah tuntaskan. Amin. Cara Allah ingin meninggikan derajat seseorang dikasih kesulitan. Betul kata Bah Topel tadi. Iya. Kalau iman kita kuat, maka cobaan kita semakin kuat. Levelnya cenderung lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ya, jangan menyesali apa yang sudah Allah berikan. Ya. Tapi Ya, nikmati proses itunya. Karena Allah memberikan. Karena maaf Pak. Iya. Saya mau orang Cilangung kan. Iya, saya sering. Apa itu Cilanggung? Cilangung itu belegung. Enggak Kalau dia ngerti itu itu. belegung. Orang Jawa nggak ngerti. Jawa, kita Sunda. Oh, ya. Tobol. Tuh. Ya, yang penting Tobol. sudah ketemu gini, saya alhamdulillah bisa ringan beban saya. Jadi alhamdulillah ketemu sudah sama Mbak Tompel. Satu lagi Iya. yang saya mau kasih buat Iya. Pak Kiai. Iya, Mbak. Jangan gampang ceritakan sesuatu yang hal itu memang rahasia kepada orang Iya, lain. iya. Bagus. Iya. Karena belum tentu apa Iya. yang kita ceritakan bisa dijaga dengan baik. Iya. Gitu. Iya, Pak. Belum tentu orang itu juga suka dengan cerita kita. Terkadang saat kita Iya. cerita orang itu bisa menertawakan Iya, ataupun bisa menambahkan beban Iya. buat kita. Kayak gitu. Enggak. Betul nggak? Cil? Kadang-kadang seucil ya doang nggak usah. Kameramennya sudah saya Iya. lupa nggak. Kata sudah kasihan ya mah.
berawal dari mimpi. Iya. Kan dengan kita bangun tidur meneruskan mimpi, apa mewujudkan mimpi. Kalau bisa mah meneruskan mimpi kita. Mewujudkan. Meneruskan sambil mewujudkan. Jadi selesaikan dulu mimpinya, baru kita wujudkan. Oh, takutnya ada part 2, part 3 gitu. Ini gimana, kita close aja ya? Iya, iya. Yang penting saya juga mohon maaf dan terima kasih Ya. karena Insya Allah kami meringankan beban saya Amin, ya. amin. Ya Gus Yuda ya, sama Mbak Tompel. Saya terima kasih banget setelah ketemu di pondokannya Gus Idris ini. Alhamdulillah. Ya. kita bantu. Udah skenario dari Allah ya. Ya. Ya, Ya Gus, ya. mudah-mudahan Amin, amin. Bapak kembali, siapa tahu anak Bapak lagi nunggu. Iya, iya, ya. Dan saya juga lagi mau ikuti pijit juga. Ya, ya, ya. Iya. Ya udah ya, saya mau pergi dulu ya. Oke, siap. Barakallah. Oke. Assalamualaikum. Nanti Sini lah Gus. udah siap. Lama-lama amat kita untuk berjauhan Gus. Rindu itu berat nih ya. Oh iya. Mari. Boleh dipinjam dulu nggak Gus? Oh, nggak apa-apa. Makasih ya Gus. Terima kasih Gus. Sama-sama kasih. Jadi gini, Pak. Dari kesimpulan yang tadi, terus dari pihak Pak Kiai dan pihak dari pembahasan Gus Idris kan, ini ada orang ya dalang di balik ini, karena kan itu jin-jin kiriman. Berarti kalau kata ini ada oknumnya. Jadi ada orang yang mengutus jin itu. Nah gimana Pak? Cuman anu mau pijit dulu kayaknya. Iya, kasihan juga kan dalam garis cek lamun cek bahasa Cek orang Sunda mah orang gitu. Sunda mah garis besarnya Gus. Beres tuh beres kudu beres. Teu beres baik aya Allah nu beres. Yang Mbak Tompel ngantuk ini. Saya ngantuk Gus, benar capek. Cuman mau digimanain lagi kan Gus? Ketika ada orang minta pertolongan kepada kita, kalau memang itu bisa kita bantu, Iya. kita tolong, lakukan. Kalau memang tidak bisa, wajib kita untuk menjawabnya Gus. Iya. Maaf saya tidak bisa. Kalau berat kita jingjing, lebih baik kita naik Grab. Grab teh aplikasi. Iya. Ngeri ya. Kayak Mbak Tompel naik Grab. Iya, kemana-mana harus pakai Grab Gus. Karena saya tidak punya kendaraan untuk saat ini Gus. Iya. Insya Allah siapa tahu besok Allah ngirimin sesuatu buat saya Gus. Jadi rahasia Allah tuh indah. Dan kita juga nggak apa Pak. Enggak apa ya. Pokoknya gitulah. Doa terbaik buat orang-orang yang menyayangi Gus Yuda. Doa terbaik buat orang-orang yang menyayangi tontonan kita ya Gus. Pokoknya tetap menjadi orang yang baik. Meskipun orang yang membenci kita tidak pernah menyukai kita. Inti nama gitu lah. Wis tunduk ulah euy. Iya. Gimana? Udah. Cil, beres. Cil. Lucu aja nggak ada suaranya Gus. Ditanya sekarang jawabnya 2 menit. Iya. Ngeri oge nya. Ini pakai sinyal Asia kayaknya. Saya teh naon Gus? Asia. Cinit-nit. Nit. Duh, gimana nih? Saya mau dipijit dulu, badan saya ngerontak ya. Udah lah, ayo. Ya, Kok jadi saya nggak tahu Gus? nggak apa-apa. Gus yang assalamualaikum, saya yang bahasa lain coba. Buat para sahabat GIV dan Mbah Tompel Ngeri oge nya. dan Lintang Prabu Misteri. Terus. Channel baru saya itu Prabu Misteri, harus di subscribe. Prabu Misteri. Kalau channel baru saya apa ya? Masih tanda tanya. Iya. Belum dapet saya sama Gus. Yang jelas terima kasih Gus udah mengajak saya ke sini. Ya. Terima kasih Mbah. Terima kasih Ngeri oge nya. telah mencintaiku. Lebih-lebih dari Ariel ya. tuh. Terima kasih buat para sahabat, jangan lupa bantu doa kami agar kami di sini diberi kesehatan, terutama si Bocil nih. Bocil kemarin habis jatuh Bah. Bukannya Gus yang jatuh. Oh iya saya jatuh, maksudnya jatuh ke pelukan dia. Ngeri oge nya. Nggak usah lu penting ngomong Gus. Ya, saya akhiri assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun. Salam hangat.